semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kok nggak fokus ya kayaknya. Kita memulainya dengan salam dulu dan perkenalan dulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naira Murabeni dari kelas 1C. Ya, masih cupu, masih semester 1. Tapi nanti jadi suhu, tenang aja, pasti bisa jadi suhu. Belajar ya enggak. Apa ya, perkenalannya apa lagi? Saya dari SMA, terus saya masuk prodi TRPL di kuliah ini. Saya kuliah di Polinela. Kenapa masuk TRPL? Gak tahu sih, soalnya saya mau jadi software engineer, jadi saya masuk ke RPL. Kenapa mau jadi software engineer? Terinspirasi aja sih. Oke, jadi tujuan saya buat video ini itu menjelaskan pengertian, fungsi dan kegunaan dari data center. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Gini, sebenarnya ini tugas pengantar teknologi informasi. Saya tuh nggak tahu data center itu gimana. Di pikiran saya nih ya, waktu pertama kali dikasih tugas data center tuh kayak yang di pikiran saya tuh apa ya, data center tuh bentuknya cuma diagram batang. Udah, data center tuh diagram batang, itu doang yang di otak saya. Saya nggak tahu, karena ya saya juga jarang dengar kan data center. Saya dari SMA yang saya dengar tuh pokoknya tentang perdataan itu ya berhubungan dengan diagram. Aneh kan? Iya. Terus saya nyari tahu, baca-baca. Ya saya baca di Google sih. Cuma kan ada beberapa jurnal, maksudnya bukan dari AI gitu ya, saya bacanya dari, ya ada yang menerbitkan lah, bukan dari AI. Sebenarnya ada yang dari AI, biasanya tuh di Google tuh paling atas tuh dari AI. Saya baca juga yang dari AI, cuma kayak apa ya, terlalu belibet gitu loh dia ngejelasinnya, padahal AI. Langsung aja kali ya, nanti kehabisan lagi waktunya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, makin lama makin bagus, makin gede juga nanti nilai saya. Bercanda. Oke. Yang pertama, oke, saya lihat kameranya, kamera. Yang pertama itu pengertian data center. Ya, data center tuh pusat data ya. Sebenarnya pusat data benar. Jadi gimana ya? Data center tuh dibilang ruangan, enggak, bisa ruangan, bisa fasilitas yang dibuat dirancang khusus sama si apa sih, sama siapa? Enggak, dirancang khusus buat ini, buat nyimpan data, tapi dalam jumlah yang besar, enggak yang kecil. Terus juga di data-datanya tuh biasanya itu ya informasi bisnis gitu ya. Terus server komputer perusahaan, aplikasi. Biasanya perusahaan-perusahaan itu pakai data center. Biar apa? Biar muat data-data perusahaan itu, kan biasanya data perusahaan tuh gede-gede gitu ya kan. Jadi mereka pakai data center gitu. Nah, biasanya data center ini, bukan biasanya sih, emang data center ini tuh pakai internet, pakai jaringan internet. Terus jaringan internet tuh apa? Kalian ini deh, apa namanya, tonton video saya yang sebelumnya, saya menjelaskan di situ internet tuh apa, contoh-contohnya juga saya jelasin. Jadi kalian itu ini tonton aja dulu, tonton sekalian ngevlog gitu. Terus karena dia pakai internet, jadi dia tuh bisa ngasih apa ya, akses real time. Jadi apa yang terjadi di sana kita bisa lihat juga dari sini gitu, tanpa harus ke sana gitu. Jadi gitu. Terus walaupun apa ya, data center itu kelihatannya tuh kayak entitas tunggal gitu, sendirian, padahal kenyataannya banyak
elemen-elemen di belakang yang bantuin dia kerja, yang bekerja sama. Ini elemennya bukan elemen api, bukan elemen air, ini bukan avatar say. Ini elemen teknis Besti. Jadi elemen teknisnya tuh ada 7 ya. Yang pertama ada switch, router, saklar, server, perangkat keamanan, sistem penyimpanan, dan pengendalian pengiriman aplikasi. Nah, suaranya kok gitu. Nah, jadi semua elemen ini itu tuh kayak bekerja sama buat mengumpulkan, mengelola, serta melindungi data dari ancaman-ancaman internal maupun eksternal dari hacker. Bercanda. Pokoknya ya dari ancaman-ancaman eksternal dan internal dan eksternal. Selanjutnya ada fungsi data center. Sebenarnya fungsinya ya udah jelas gitu ya, media penyimpanan data dalam jumlah besar. Tadi kan udah jelasin. Tapi nggak cuma itu. Fungsinya tuh ada apa ya? Ada empat fungsi tambahan. Yang pertama itu file sharing. Aduh, kepala saya pusing. Jadi file sharing itu gimana ya? File sharing itu apa ya? Jadi filenya tuh bisa sharing ke tim-tim, ke anggota-anggota tim, bukan ke tim-tim lain, ke anggota-anggota tim. Jadi misal nih timnya lagi pada nyebar kemana, satu lagi ke sana sini. Jadi dari jauh tuh bisa kolaborasi, tetap bisa bekerja sama walaupun tidak di satu tempat yang sama. Jadi lebih efisien waktu lah ya. Terus yang kedua itu meningkatkan produktivitas aplikasi ya. Nah, biasanya yang pakai itu aplikasi perusahaan. Biasanya ya perusahaan. Jadi dia tuh bisa kerja beroperasi lebih cepat dan lebih efisien. Jadi dia tuh kalau di data center tuh lebih cepat gitu ya, lancar gitu, pokoknya mah lancar jaya. Terus yang ketiga ada media analisis big data. Jadi ya sebenarnya udah jelasin ya tadi ya. Jadi di data center tuh bisa nyimpen kapasitas data data dengan jumlah yang besar ya gitu. Biasanya pengembangan teknologi ya, kayak machine learning gitu, itu kan butuh data yang gede ya, penyimpanan data yang gede, jadi pakai data center. Terus yang keempat itu keamanan database. Of course dong, ini harus, ini wajib, ini penting, sangat amat penting. Karena apa? Tanpa keamanan itu data bisa dicuri dengan orang lain, dengan hacker. Bercanda. Nah, jadi data center juga berfungsi meningkatkan keamanan, nggak cuma mengamankan tapi meningkatkan keamanan juga data-data dari perusahaan biasanya. Jadi datanya ini bisa lebih sensitif sama akses-akses yang nggak valid, nggak sah gitu. Jadi intinya si fungsi data center ini yang menyimpan data dalam jumlah besar, tapi ada 4 tambahan ya. Yang pertama itu dia bisa bekerja secara bisa bekerja sama antar anggota tim dengan lokasi yang berbeda. Nah, yang kedua itu meningkatkan produktivitas, jadi lebih cepat gitu ya kan, jadi lebih mengefisiensi waktu. Yang ketiga itu kapasitas penyimpanan yang besar, of course ya gitu. Terus yang keempat keamanan database. Selain mengamankan, dia juga meningkatkan keamanan. Nah, itu aja. Mungkin itu aja ya. Udah berapa menit ini? 9 menit mungkin. Nggak kelihatan di sini. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kurang datanya, kurang penjelasan, dan
kurang dimengerti. Saya mohon maaf karena mengertinya setiap orang itu berbeda-beda, apalagi saya ngomongnya berbelit-belit ya. Terima kasih untuk semua yang menonton. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.